Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab dengan nomor NPM 240621200043 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kewajiban mendidik dan tanggung jawab pendidikan dalam pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Randa Hajah Neneng Nafisa MSI MAG. Perlu kita ketahui bahwa dalam pendidikan, pendidik mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Nah, di sini pendidik adalah seorang yang bertanggung jawab dalam pendidikan dengan sasaran anak didiknya. Apa sih itu mendidik? Mendidik adalah usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, rasa semangat, rasa kesusilaan, rasa kecintaan, dan ketakwaan melalui proses penyampaian nilai-nilai agar peserta didik mempunyai kecakapan yang lebih baik. Lalu, siapa saja yang bertanggung jawab mendidik pendidikan pada peserta didik? Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga yaitu dengan orang tua, di mana orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Karena orang tualah anak mula-mula menerima pendidikan. Bentuk utama pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung dari orang tua terhadap masa depan anak-anak pada berbagai jenjang kehidupannya, baik pada periode kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Oleh karena itu, Islam menganggap tugas pendidikan anak sebagai suatu kewajiban bagi orang tua yang harus didahulukan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka di sini orang tua dituntut untuk menjaga, membimbing, juga mengarahkan anaknya untuk ke arah yang lebih baik dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, yaitu dengan guru. Guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya untuk memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, di mana pendidik juga harus mengajak orang-orang terdekatnya agar selalu memberikan arahan-arahan yang bernuansa Islami. Contohnya saja, dalam kehidupan sehari-hari kita bergaul dengan masyarakat, terjun langsung dengan masyarakat. Nah, di sini peran masyarakat harus memberikan contoh atau tauladan baik kepada anak didik dan harus memberikan suri tauladan di mana semua perilaku harus bernuansa Islami menurut syariat Islam dan tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah tanggung jawab pendidikan, ketauhidan, dan keimanan. Telah kita ketahui bahwa iman adalah keyakinan yang ditegaskan dalam hati, yang dinyatakan dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Nah, di sini tanggung jawabnya adalah mampu mengarahkan peserta didik agar memahami dan mengetahui rukun iman. Yang kedua adalah tanggung jawab pendidikan akhlak, di mana pendidikan ini mampu mengarahkan peserta didik agar berakhlakul karimah, berakhlak terpuji, terhindar dari akhlak tercela, dan dalam kehidupan sehari-harinya akhlaknya bagus terhadap Allah, terhadap sesama manusia, dan alam semesta. Yang ketiga yaitu tanggung jawab pendidikan jasmani, di mana pendidikan ini mengantarkan tubuh menjadi sehat dan terpenuhinya asupan gizi. Yang keempat yaitu tanggung jawab pendidikan akal, di mana akal adalah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah terbesar
yang dimiliki oleh manusia. Tanggung jawabnya berupa mengarahkan dan membimbing manusia atau akal manusia agar dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah. Yang kelima, yaitu tanggung jawab pendidikan rohani. Tanggung jawab ini berupa yang pertama, mengantarkan manusia untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membimbing dan mengisi rohani dengan pendidikan Islam. Contohnya dengan tausiah, memperbanyak zikir sehingga jiwanya menjadi tenang dan tentram. Dan yang keenam yaitu tanggung jawab pendidikan sosial, yaitu dengan mengajak manusia kepada trilogi, yaitu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sosial yang masuk di sini adalah bermasyarakat. Kesimpulan daripada materi ini adalah pada hakikatnya tanggung jawab pendidikan Islam itu bukan hanya diamanahkan kepada individu, orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, tetapi juga menjadi tanggung jawab iman, akhlak, fisik, akal, rohani, sosial. Maka tanggung jawab ini pada intinya bertujuan untuk membimbing, mengarahkan dan melaksanakan pendidikan sehingga peserta didik beriman, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, serta akalnya dapat memahami teologi metafisik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alam semesta dan manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebermanfaatan bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.